Halo teman-teman semuanya, di video ini aku akan share ke kalian bagaimana cara penggunaan aplikasi. Oh ya, untuk yang versi website ataupun yang di HP itu basicnya sama aja ya. Jadi kalau teman-teman nonton ini nanti di HP pun pasti bisa praktek. Nah, pertama kita login dulu pakai akun kita ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini kan kita sudah berada di tampilan dashboard. Selanjutnya kita harus menambah toko kita dulu. Itu ada di kelola cabang. Nah, di kelola cabang ini teman-teman bisa memasukkan detail toko teman-teman. Misal kita mau pakai namanya cabangku. Terus kita isikan password. Kemudian nama tokonya misal cabang ke 99 misal ya. Terus alamatnya misal ada di Jakbar ya, sesuaikan dengan alamat teman-teman semuanya. Kemudian untuk nomor HP itu bisa diisi oleh nomor HP toko atau counter teman-teman. Kita klik tambah cabang. Nah, maka otomatis kita sudah punya satu toko. Nah, karena ini langgananku yang paket single, jadi maksimal hanya bisa bikin satu toko. Tapi kalau untuk teman-teman yang paketnya itu lebih tinggi, itu bisa bikin lebih banyak toko. Nah, selanjutnya kita ke pengaturan akun. Nah, pengaturan akun ini fungsinya untuk membuat akun kasir atau akun karyawan. Nah, di sini kita namain username-nya misal Subroto. Oh iya, ini namanya cuma contoh ya. Kalau teman-teman ada yang namanya Pak Subroto, ini kita izin untuk minjem namanya sebentar. Nah, kemudian kita juga bikin passwordnya, misal namanya Subroto juga. Selanjutnya kita klik cabang ke 99. Jadi Pak Subroto ini tuh dia kerjanya di cabang 99. Kemudian kita klik tambah karyawan. Nah, otomatis untuk di daftar karyawan itu di cabang ke 99 itu ada yang namanya Pak Subroto ya. Nah, misal kita juga ada lagi misal namanya Fani. Terus passwordnya kita masukkan. Kemudian namanya misal juga Fani juga. Dia itu juga kerja di cabang ke 99. Kita pilih cabang ke 99 terus kita klik tambah karyawan. Maka otomatis di cabang ke 99 ini yang kerja itu atau kasirnya atau yang jaga toko itu ada dua, yaitu Pak Subroto sama Ibu Fani. Nah, selanjutnya setelah kita sudah bikin toko dan juga bikin karyawan, kita bisa klik di kelola aplikasi. Nah, kelola aplikasi ini fungsinya untuk menambahkan nama-nama aplikasi yang biasanya teman-teman gunakan. Contoh di sini ada BCA, BNI, BRI, Dana, OVO. Kalau yang hutang sama uang cash itu udah default, jadi nggak perlu dicatat lagi. Kemudian misal kita ingin menambahkan contoh aja PPOB 1. Nah, PP ya ini contoh aja ya. Misal namanya apalah, itu bisa di masukkan. Kemudian kita klik tambah. Nah, maka kan di sini akan nambah satu aplikasi namanya PPOB. Selanjutnya kita bisa klik kelola saldo. Kemudian kita pilih tokonya itu cabang ke 99. Kita bisa menginputkan saldo yang ada di dalamnya. Contoh di cabang ke 99 ini BCA ku ada 1 juta. Kemudian uang cashku ada 1.500.000.
Nah, nanti kalau sudah diisi semuanya ataupun diisi sesuai dengan mana yang perlu diisi, kita klik update saldo. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya ini sudah tersimpan. Kita bisa ceknya itu di dashboard. Jadi total saldo kita itu ada 2.500.000. Itu 2.500.000 itu dari BCA 1 juta dan uang cashnya itu 1,5 juta. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat laporannya. Nanti ada total transaksi berapa, total omsetnya berapa, profitnya berapa, terus margin profitnya itu berapa. Di sini juga kalau teman-teman cek dashboard itu ada hutang pelanggan, ada keuntungan hari ini. Ini kan untuk buku counter itu bisa untuk penjualan fisik dan juga digital. Jadi untuk keuntungannya nanti kita juga udah nambahin keduanya. Dari fisiknya dapat berapa, kemudian dari digitalnya dapat berapa, terus totalnya itu dapat berapa. Itu sudah kita sekalian taruh di sini ya. Nah, selanjutnya adalah apa ya? Oh ya, kita akan coba masuk menggunakan toko ya. Kita logout dulu. Nah, ketika kita mau masuk jadi karyawan, otomatis kita kan harus masuk toko dulu. Jadi teman-teman bisa masuk dengan akun toko dulu ya. Kalau udah diisi kita klik masuk. Nah, ini kan saldonya 2,5 yang tadi. Kemudian kita klik shift, mulai shift. Misal kita akan pakai Fanny. Kemudian kita klik konfirmasi. Kemudian oke. Nah, maka otomatis sekarang itu adalah shiftnya Mbak Fanny. Selanjutnya kalau misal mau bikin transaksi digital itu gimana? Nah, itu tinggal kita klik ke transaksi digital. Kemudian misal ada yang mau apa ya namanya ya, transaksi pakai BCA transfer misal 100.000, terus kita jual 105.000. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan transaksi. Nah, ini nanti teman-teman bisa explore untuk macam-macam transaksinya. Oh iya, kita juga bisa yang namanya itu jasa transfer ya. Jadi jasa transfer itu kayak orang bawa ATM, kartu ATM maksudnya, terus cuma minjem mesin edisi kita. Jadi kita kan nggak mengeluarkan uang sepeser pun, kita hanya meminjamkan edisi. Nah, itu bisa klik yang jasa transfer. Terus untuk modalnya kan otomatis 0 ya, karena kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Namun di harga jualnya itu bisa disesuaikan dengan teman-teman semuanya, itu adminnya itu berapa. Misal katakanlah saja 5.000. Kemudian kita save. Nah, otomatis itu transaksinya sudah tersimpan. Untuk ngeceknya kita bisa klik riwayat, kemudian transaksi ini. Nah, itu Fanny transfer jualnya 105, modalnya itu 100.000. Kemudian jasa transfer itu segini. Nah, selanjutnya setelah transaksi yang digital, kita bisa coba ke kasir fisik. Kasir fisik ini teman-teman harus menambahkan produk dulu. Klik kelola produk, kemudian masuk menggunakan akun admin. Kemudian klik verifikasi. Nah, di sini bisa
pakai barcode manual, maksudnya manual tuh ditulis sendiri. Bisa juga kalau teman-teman sudah punya mesin apa namanya ya, scanner, bisa juga pakai scanner. Tinggal klik kemudian scan, otomatis akan terinput di sini. Nah, misal ini terus namanya odol, terus harga beli 10.000, harga jual 15.000, stoknya misal 2, kita klik simpan, otomatis produknya sudah tersimpan. Nah, untuk melakukan transaksi gimana? Itu tinggal klik kembali, kemudian klik penjualan. Nah, di sini kalau misal udah ada scanner ya, tinggal diklik terus kita scan set, otomatis nanti produknya sudah bisa terlimput. Tapi karena di sini belum ada scanner karena di rumah, jadi ini kita ketik manual namanya. Ini udah muncul, kita klik, kemudian misal kita jual 2, maka otomatis total bayarnya 30, terus tinggal masukkan aja jumlah bayar. Kalau misal pun ada diskon ya bisa diisi kalau ada, kalau misal enggak ya nggak usah. Misal bayarnya itu 50.000, maka kembaliannya itu berapa? 20.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis sudah tersimpan. Untuk ngeceknya di mana? Ngeceknya itu ada di laporan. Klik. Nah, itu kita bisa cek untuk laporannya. Nah, setelah itu di sini juga ada menu biaya operasional. Biaya operasional ini bisa diisi kalau misal teman-teman ada pemasukan atau pengeluaran operasional. Contohnya misal bayar listrik. Bayar listrik. Oh, nah bayar listrik kan mungkin kalian bisa ini ya. Ya nggak apa-apa. Bayar listrik misal pakai BCA. Transaksinya kan uang keluar. Terus misal nominalnya itu 100.000. Nah, klik. Nah, di sini itu bisa teman-teman gunakan untuk mencatat pengeluaran toko atau konter teman-teman. Kita bisa cek juga untuk riwayatnya, kita klik. Nah, di sini ada pengeluaran 100.000, keterangannya bayar listrik oleh admin Fani. Selanjutnya kalau misal mau mindah saldo, kan kadang kita itu entah kehabisan cash atau kehabisan saldo, kan kita perlu ke bank untuk nyetor dan lain-lain ya. Nah, itu kita juga bisa nih. Misal saldo asalnya itu dari cash, tapi karena udah kita store ke bank, nanti dijadiin BNI. Contoh nominalnya 1 juta. Biar transfernya karena gratis, misal kita kasih 0. Kemudian kita klik proses transfer. Maka otomatis dia itu uangnya kita yang tadinya di cash itu sudah berpindah ke BNI. Untuk ngeceknya kita bisa klik saldo cabang. Nah, BNI kita kan nambah 1 juta, cash kita udah berkurang 1 juta. Selanjutnya ini buat teman-teman yang melayani transaksi hutang, itu bisa klik pilih aplikasi. Nah, ini jangan pilih yang hutang ya, tapi misal ada orang hutang token listrik, jadi kita misal pakainya aplikasinya BCA misal ya, terus kita pilih lainnya. Nah, di keterangannya ini harus pakai kata-kata hutang. Nah, misal ini akan jadi transaksi hutang token Pak Amin 20.000 misal. Terus misal modalnya itu 21.000, kemudian kita jualnya itu 23.000 misal. Kemudian kita klik simpan transaksi. Nah, maka otomatis itu sudah masuk ke
dalam hutang. Terus kalau misal si Pak Amin ini tuh mau bayar hutang itu gimana? Kita tinggal klik pilih transaksi, kemudian kita pilih yang hutang, kemudian ini kan otomatis pelunasan. Nah ini misal pelunasan Pak Amin token 20k, nominal pelunasannya 23.000. Kita klik simpan, otomatis itu tadi hutang dan sudah dibayar. Selanjutnya apa lagi ya, untuk transaksi kurang lebih itu ya, ada digital, fisik, hutang, operasional, pindah saldo juga. Ini juga bisa dicek untuk hutang sama pelunasannya di riwayat transaksi. Kemudian oh ya, kita juga bisa cek di catatan hutang. Ini hutang Pak Amin 20, ini sudah apa ya, datanya sudah ke input semua, jadi kayak total hutangnya tuh udah nol, soalnya udah nggak ada yang utang. Ya disarankan sih nggak hutang-hutangan ya, daripada nanti nagihnya susah. Nah selanjutnya kita balik lagi ke dashboard ya, dashboard admin. Nah di sini kita bisa cek nih total saldo kita sekarang udah ada sekian, saldo bersihnya sekian. Saldo bersih itu tuh saldo, total saldo dikurangi hutang, karena udah nggak ada yang hutang jadi uang real di tempat kita tuh ada segini. Kemudian keuntungan hari ini tuh ada sekian, itu dari digital dan fisik. Kemudian untuk bulan ini juga sekian. Kenapa? Karena kita baru hari pertama. Besok kalau misal buka lagi, otomatis ini kan defaultnya 0. Kemudian nanti ada transaksi, otomatis akan bertambah juga ke sini. Kemudian pengeluaran hari ini itu 100.000, kan tadi kita bayar apa sih, bayar listrik ya kalau nggak salah ya. Nah itu ada di sini. Terus jumlah transaksi hari ini tuh ada 5 transaksi. Nah mungkin kurang lebih ini untuk tutorialnya buat teman-teman yang masih bingung ataupun mungkin ada fitur yang belum kami spill ataupun belum kami jelaskan, itu boleh banget untuk WhatsApp ke CS kami supaya kami bisa membantu teman-teman yang kebingungan. Jadi sekian dan terima kasih.